Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Helda Lestarikanlah di Belajar dengan Heles. Seperti biasa, insya Allah di video pembelajaran kali ini, Bu Helda masih akan membahas pelajaran bahasa Sunda. Tentunya dan pasti ya dengan materi yang berbeda. Namun, sebelum Bu Helda membahas materi, kita terlebih dahulu berdoa ya, supaya apa yang kalian saksikan pada video pembelajaran kali ini, Allah mudahkan kalian untuk memahaminya dengan bacakan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Pada video pembelajaran kali ini, Bu Helda akan membahas mengenai kecap saharti, kata yang memiliki artinya sama. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, apa saja sih? Ada dua. Pertama, diharapkan kalian itu bisa mengetahui kecap saharti itu apa saja, ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa membuat sebuah kalimat dengan menggunakan kecap saharti. Oke, kita langsung saja ke bagian pertama, yaitu mengetahui kecap saharti. Mengetahui kata yang memiliki artinya sama. Kecap saharti disebut juga sinonim. Jadi, kecap yang memiliki artinya sama itu disebutnya sinonim. Biasanya ketika kita menuliskan sinonim itu selalu menggunakan tanda sama dengan, ya. Jadi kecap saharti disebut juga sinonim. Biasanya menggunakan tanda sama dengan. Tentunya kecap saharti ini atau sinonim ini memiliki kegunaannya, memiliki fungsinya. Buat apa sih fungsinya atau kegunaannya? Pertama, ternyata penggunaan kecap sinonim ini bertujuan untuk menerangkan kecap yang dianggap susah, menjelaskan kata yang dianggap susah, pikeun nerangkeun kecap anu dianggap hese. Jadi dibutuhkan kata lainnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah pikeun milih kecap anu leuwih merenah dina hiji kalimat, untuk memilih sebuah kata yang lebih pas pada sebuah kalimat. Jadi kalau dalam bahasa Sunda ada kata yang kurang pas penggunaannya dalam sebuah kalimat, maka boleh menggunakan kata lain, ya, seperti itu. Nah, apa saja yang termasuk atau apa saja macam-macam dari sinonim itu? Mari kita lihat ya. Contoh sinonim atau contoh kecap saharti. Pertama, ini ada sebuah kata, ya. Kemudian nanti ada sinonimnya. Ini arti dalam bahasa Indonesia. Ayeuna. Persamaan katanya atau sinonimnya dari kata ayeuna, kiwari. Ayeuna dan kiwari itu memiliki arti sama. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah sekarang. Ya. Kemudian yang kedua, awewe. Sinonimnya wanoja. Arti dalam bahasa Indonesia perempuan. Ada kudu, sinonim dari kata kudu, kedah. Arti dalam bahasa Indonesia harus. Yang berikutnya, cager. Sinonim cager, damang. Arti dalam bahasa Indonesia sehat. Yang berikutnya, dahar. Memiliki sinonim tuang. Arti dalam bahasa Indonesia makan. Nah, selain tuang, dahar juga sinonim katanya ada emam. Tuang, emam, neda itu kecap atau kata lain dari dahar. Berikutnya, eut. Sinonimnya adalah nginum.
arti dalam bahasa Indonesianya adalah minum. Jadi kalian perhatikan kecap dan sinonimnya. Yang berikutnya ada kata sare, sinonimnya adalah kulem. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah tidur. Sare bisa juga sinonimnya bobo. Kemudian dugi, sinonimnya nepi. Dalam bahasa Indonesia sampai. Hanjakal, sinonimnya kaduhung. Arti dalam bahasa Indonesia menyesal. Nyaho, sinonimnya terang. Dalam bahasa Indonesia adalah tahu, ya, atau tahu. Oke. Kecap berikutnya, kata berikutnya gede. Dalam bahasa Indonesia badag, ya, ageng bisa juga, ada badag, ada ageng. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah besar. Kemudian murag, sinonimnya ragrag. Arti dalam bahasa Indonesia jatuh. Masih dengan contoh sinonim atau kecap saharti. Kuring, sinonim dari kuring adalah abdi. Arti dalam bahasa Indonesia saya. Yang berikutnya balik, sinonimnya adalah mulang. Arti dalam bahasa Indonesia adalah pulang atau kembali. Yang terakhir sarua, sinonim kata sarua adalah sami. Arti dalam bahasa Indonesia adalah sama. Nah, itu teman-teman contoh-contoh dari sinonim, ya. Masih banyak lagi, ya, kata-kata yang memiliki sinonim, ya. Kalian boleh cari tahu. Nah, setelah kita tahu tadi tentang sinonim dan macam-macam atau contoh-contoh sinonim, maka yang berikutnya adalah yang kedua, membuat kalimat dari kata yang sudah disediakan, ya, membuat kalimat dari kata yang sudah disediakan. Bu Hada punya contoh. Buat kalimat dari kata ayeuna dan kiwari. Jadi ada dua, ya. Budak leutik zaman ayeuna geus melek teknologi. Itu menggunakan kata ayeuna. Sekarang kalimat yang menggunakan kata kiwari, ya, hanya diganti saja kiwarinya. Budak leutik zaman kiwari geus melek teknologi. Oke, seperti itu contohnya, ya. Contoh berikutnya, awewe dan wanoja. Guru di Ibnu Hajar lolobana awewe. Guru di Ibnu Hajar kebanyakan perempuan. Sama, tinggal diganti kata awewe dengan wanoja. Guru di Ibnu Hajar lolobana wanoja. Yang ketiga, buat kalimat dari kata kudu dan kedah. Hirup teh kudu lobakeun ibadah. Hidup harus memperbanyak ibadah. Hirup teh kedah lobakeun ibadah. Yang pertama menggunakan kata kudu, yang kedua menggunakan kata kedah. Yang berikutnya, buat kalimat dengan menggunakan kata cager, damang, atau dalam bahasa Indonesia sehat. Contoh kalimatnya, ayeuna mah azka teh tos cager. Ayeuna mah azka teh tos cager. Sekarang azka sudah sehat, sudah sembuh, ya. Kalimat anu kadua, ayeuna mah azka teh tos damang. Hanya mengganti kata cager dengan damang. Buat kalimat dengan menggunakan kata gede atau badag atau ageng. Arti dalam bahasa Indonesia besar. Kamari hujan teh meuni gede.
kemarin hujan sangat besar. Ya, kemarin hujan sangat besar. Kamari hujan teh meni badag. Gede diganti badag. Atau boleh juga kamari hujan teh meni ageng. Boleh seperti itu. Jadi itu 5 contoh penggunaan sinonim pada sebuah kalimat. Nah, yang berikutnya adalah Bu Helda punya kuis ya, seperti biasa kumpulkan poin ya. Kerjakan sesuai dengan contoh. Tulis jawabannya di buku atau di modul bagian belakang. Perintahnya adalah cari sinonim. Ya, pertama cari sinonim, kemudian yang kedua buat kalimatnya. Cari sinonim dan buat kalimatnya. Kemudian jangan lupa kirim ke nomor WA Bu Helda jawabannya. Mana contohnya? Mana kuisnya Bu Helda? Berikut ya kuis dari Bu Helda. Silahkan kalian cari tahu nih, tidak ada di modul tapi cari tahu sendiri. Sinonim dari alit apa? Nanti buat 2 kalimat ya, hanya menggunakan alit dan sinonimnya. Kemudian sinonim dari tiasa apa? Silahkan cari tahu. Kemudian nanti buat kalimatnya juga. Sinonim dari kata gampang apa? Nanti buat kalimatnya. Sinonim dari kata duit apa? Nanti kalian buat kalimatnya. Oke? Itu adalah kuis dari Bu Helda. Setelah kuis, ada yang harus kalian lakukan lagi. Setelah kuis, ada yang harus kalian lakukan lagi, yaitu tugas. Apa tugasnya? Seperti biasa tugasnya mengerjakan pancen atau mengerjakan tugas yang ada di modul. Oke? Kerjakan soal-soal atau tugas-tugas yang ada di modul. Dan selalu untuk bersemangat. Nah, teman-teman, belajar dengan Hella semuanya. Video pembelajaran Bu Helda ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian ya. Apa yang kalian pelajari dalam video pembelajaran kali ini, semoga Allah mudahkan kalian untuk memahaminya. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari Bu Helda cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.